The world of medicine. Film diawali dengan siaran berita di TV yang menayangkan seorang ilmuwan wanita bernama Dr. Crippen yang meyakini berhasil menyembuhkan penyakit kanker melalui virus yang telah ia reka genetik yang diberikan nama sesuai dengan namanya, yaitu virus Crippen. Well, the premise is quite simple. You're talking about a virus. Indeed, yes, in this case, the measles. Lalu scene berpindah pada 3 tahun kemudian, di mana terlihat kota New York saat ini telah berubah menjadi kota mati. Virus Crippen menunjukkan efek samping mematikan, di mana 90% orang di dunia yang terpapar virus ini mati dan 1%-nya kebal, sementara sisanya menjadi monster ganas yang memangsa manusia lainnya dan mereka disebut dengan Darkseeker. Dan dari 1% manusia yang kebal terhadap virus ini ada di kota New York saat ini. Dia adalah Dr. Robert Nepil yang kesehariannya berkeliling kota menyapu wilayah dari blok satu ke blok lainnya. Dan juga ia selalu mengirim pesan melalui radio untuk mencari orang-orang yang tidak terinfeksi. If there's anybody out there, please, you are not alone. Dalam kesehariannya itu, ia ditemani oleh anjingnya bernama Sam. Dan selama 3 tahun ini, ia telah melakukan riset dan berusaha mencari vaksin untuk virus Crippen. Hari itu si dokter tidak sengaja menabrak rusa yang sedang berlari bersama kawanannya. Berharap bisa makan daging rusa, Dr. Nepil kemudian mengejar rusa itu, namun ia didahului oleh seekor singa betina. Beberapa saat kemudian, alarm jamnya berbunyi dan ia harus segera pulang sebelum matahari terbenam. Nanti, kita akan tahu alasannya kenapa. Let's go, Sam. Sebelum masuk ke dalam rumahnya, ia menyiramkan cairan khusus di halaman rumahnya yang kemungkinan tujuannya adalah untuk menghilangkan aroma dan jejak. Makanan dalam rumah Nepil sepertinya cukup untuk beberapa bulan ke depan, dan juga diketahui jika sang dokter ini sangat menyukai dan ngefans banget sama Bob Marley. Sam. Dan sebelum tidur, dia mematikan semua lampu dan menutup rapat-rapat semua jendela. Scene lalu berpindah ke beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu Dr. Robert Nepil mengantar istri dan anaknya untuk evakuasi menuju ke daerah yang tidak terjangkit. Si istri mengajak Nepil untuk ikut bersamanya, namun Nepil tidak bisa meninggalkan kota ini karena penyelidikannya tentang wabah virus semua ada di kota ini. Dan dia yakin bahwa dia bisa menghentikan penyebaran virus dan menemukan vaksinnya. I can still fix this. This isn't up to you. Kembali ke saat sekarang, setelah berolahraga dengan Sam, Dr. Robert Nepil menuju ke laboratorium pribadinya untuk melihat hasil temuan vaksin yang sudah ia cobakan pada beberapa tikus yang terinfeksi. Dari semua sampel, terdapat satu vaksin yang berhasil membuat tikus tidak agresif dan tenang. Hold on a second. Slight pupil constriction. Free serum 391 compound 6. Setelah itu, ia pergi mengambil persediaan barang dan makanan di salah satu toko yang sudah sering ia kunjungi, di mana ia memasang 2 patung di depan toko dan menata beberapa patung dalam toko sehingga terlihat seperti toko yang sedang ramai dikunjungi pembeli. Dan ke semua patung-patung itu, masing-masing sudah ia beri nama. Ini dilakukan agar ia tidak merasa kesepian, dan tak jarang ia sering berbicara dengan patung-patung itu. Sekalipun terlihat seperti orang gila, tapi sangat wajar karena selama beberapa tahun ini, sejak virus Crippen menyerang, ia tidak pernah berbicara dengan orang lain. Who's the girl? Never mind. Hey, I'll see you in the morning. Di scene berikut, saat sedang asik main golf, ia kembali melihat kawanan rusa dan dengan segera menuju ke sana. Nepil dan Sam kemudian mengejarnya. Dr. Nepil panik karena rusanya masuk ke dalam gedung. Ia melarang Sam mengejarnya karena ia takut jika dalam gedung itu ada Darkseeker. Namun Sam tetap mengejar rusa itu. Dengan terpaksa, Dr. Nepil juga ikut masuk ke dalam gedung sambil memanggil Sam dengan suara lirih. Ia melihat rusa yang tadi ia kejar kini sudah mati. Ketika ia terus menelusuri lorong dalam gedung, ia merasakan ada sesuatu di depannya.
Dan benar saja, sekumpulan Darkseeker yang sepertinya sedang tertidur berada tepat di depannya. Ia berusaha tidak panik dan tetap mencari Sam. Ia berhasil menemukan Sam di kolong meja yang terlihat ketakutan dan tidak mau keluar karena ternyata Sam tahu jika di dekatnya ada Darkseeker yang terbangun dan mengetahui keberadaan mereka. Dengan kecepatan penuh, Dr. Neville dan Sam berusaha keluar dari gedung. Beberapa Darkseeker sempat menangkapnya, namun dia segera melompat keluar gedung dan terjun ke bawah, dan untungnya dia berhasil mendarat dengan selamat di atas tubuh Darkseeker. Dan di sini diketahui, jika para Darkseeker tidak tahan dengan sinar matahari, mereka akan melemah dan segera mati jika terpapar sinar matahari. Itulah sebabnya mengapa mereka bersembunyi dalam gedung di siang hari dan keluar jika matahari sudah terbenam. Setelah kejadian itu, Dr. Neville berencana untuk menangkap satu Darkseeker dan akan dijadikan sebagai bahan percobaan penelitian vaksinnya. Ia membuat perangkap dan sebagai umpannya, ia menggunakan darahnya sendiri. Setelah menunggu beberapa lama, perangkap pun berfungsi. Ia berhasil menangkap satu Darkseeker dan tak jauh dari sana, ada Darkseeker lain yang sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh Dr. Neville. Dr. Neville lalu membawa pulang Darkseeker yang sudah ia tangkap itu. Darkseeker ini adalah seorang wanita yang diperkirakan usianya sekitar 18-20 tahun. Dan dari sini diketahui tentang ciri-ciri dari Darkseeker yang sangat berbeda dengan zombie karena mereka masih hidup, namun suhu badan dan detak jantungnya sangat berbeda dengan manusia normal. Pupil matanya juga membesar dan tidak bereaksi terhadap cahaya, dan kulit mereka sangat sensitif terhadap sinar UV. Serum 39 commencing human trials. Setelah menyuntikkan serum, Darkseeker ini pun mulai tenang. Denyut jantung dan suhu tubuhnya pun mulai turun. Ternyata, reaksi dari vaksin hanya bertahan sementara. Darkseeker ini kembali harus disuntikan penenang dosis super untuk membuatnya tenang. Setelah itu, Dr. Neville membuat laporan hasil analisanya tentang dirinya yang masih tetap kebal terhadap virus, baik melalui udara dan sentuhan langsung dengan yang tertular. Namun beda halnya dengan Sam. Sam hanya kebal terhadap penyebaran dari udara, dan belum kebal pada sentuhan langsung. Canines remain immune airborne strain only. Scene kembali ke masa 3 tahun lalu saat istri dan anak Neville akan menuju ke tempat yang aman, di mana suasana saat itu sudah mulai sangat kacau, dan saat helikopternya mulai terbang, tiba-tiba ada helikopter lain yang kehilangan kendali, yang kemudian menabrak heli yang ditumpangi oleh istri dan anak Dr. Neville. Kembali ke masa sekarang, Dr. Neville kembali melakukan rutinitasnya, yaitu menyusuri blog dan mengirim pesan melalui radio. If there's anybody out there, you are not alone. Saat dalam perjalanan, dia heran melihat satu patung toko yang ia beri nama Fred berada di seberang jalan. Pikiran Neville mulai kacau dan mengira jika Fred ini hidup. Saking stresnya, dia menembaki patung itu. What the hell are you doing out here, Fred? How did you get out here? If you're real, you better tell me right now! Ia juga jadi sedikit parno dan merasa jika ada orang lain yang berada di sekitarnya, dan ia pun menembak secara membabi buta. Lalu saat ia mendekati Fred, ia tiba-tiba masuk dalam sebuah perangkap yang mirip dengan perangkap yang pernah ia buat saat menangkap Darkseeker. Ia tidak hanya terperangkap, tapi juga mendapatkan luka di kepalanya hingga ia pun tak sadarkan diri. Ia pun akhirnya terbangun saat alarm jamnya berbunyi dan matahari juga sudah mulai tenggelam, yang berarti para Darkseeker akan segera keluar dari sarangnya. Ia akhirnya bisa melepaskan ikatan perangkap di kakinya dengan pisau, namun pisau yang ia gunakan menancap di pahanya hingga ia tidak sanggup untuk berdiri.
Ia pun berusaha kembali ke mobilnya dengan ngesot. Dan tak lama setelah itu, ia mendengar ada suara di lubang gedung yang ada di depannya. Dan di sana, ada Darkseeker yang melepaskan 3 ekor anjing bervirus yang siap untuk menyerang Dr. Neville. Sam berusaha untuk menghalau ketiga anjing itu yang masih tidak berani maju karena di depannya masih ada sinar matahari. Mengetahui dia dan Sam dalam keadaan bahaya, Dr. Neville pun berusaha berdiri menuju ke mobilnya untuk mengambil senjata. Dan saat sinar matahari sudah mulai menghilang, 3 anjing itu lalu berlari ke arah Dr. Neville. Ketiga anjing yang terinfeksi itu sudah mati, namun Sam juga terluka cukup parah. Ia pun membawa Sam dan diberikan vaksin, namun itu ternyata tidak berhasil. Dr. Neville yang tahu jika Sam terjangkit dan akan berubah menjadi Darkseeker, dengan berat hati mengakhiri penderitaan Sam. Ia pun menguburkan Sam, dan tentu saja ia sangat sedih karena satu-satunya makhluk hidup yang ia ajak untuk berinteraksi sejak virus Kripin menyerang di bumi adalah Sam, anjing yang dititipkan oleh istrinya. Malam harinya, dengan perasaan sedih dan marah, Dr. Neville mendatangi tempat berkumpulnya para Darkseeker. Dr. Neville terlihat sangat putus asa dan sudah berniat untuk mengakhiri hidupnya. Ia pun langsung menabrak semua Darkseeker yang ada di depannya. Mobil Dr. Neville terus diserang hingga mobilnya pun terbanting. Ia mengalami luka, lalu satu Darkseeker mencoba menariknya keluar dari mobil, dan Darkseeker ini ternyata adalah pimpinan para Darkseeker. Dan saat Dr. Neville sudah pasrah untuk dibunuh oleh pimpinan Darkseeker, tiba-tiba cahaya harapan muncul membuat Darkseeker kabur. Ia pun lalu dikeluarkan dari mobil oleh penyelamatnya itu. Awalnya, Dr. Neville hanya mendengar suaranya saja. Lalu lama-kelamaan, wajah penolongnya pun samar-samar sudah terlihat yang terus menanyai di mana Dr. Neville tinggal. Dr. Neville dengan kekuatan yang tersisa mengatakan di mana dia tinggal, lalu kemudian pingsan. 11 Washington Square. Beberapa saat kemudian Dr. Neville siuman dan mendapati dirinya sudah berada di rumahnya. Luka pisau di pahanya juga sudah dijahit. Ia kemudian mendengar kebisingan dalam rumahnya. Dengan berhati-hati, ia mengambil pistol dan berjalan menuju ke dapur. Seorang perempuan dan juga seorang anak kini berada di dapurnya. Mereka adalah orang yang telah menyelamatkan Dr. Neville. Dr. Neville masih terlihat heran dengan apa yang ia saksikan di depannya. 2 manusia normal tak terjangkit virus kini berada dalam rumahnya. Pemandangan yang sudah lama tidak pernah ia lihat. Si wanita ini diketahui bernama Anna dan bocah laki-laki yang bersamanya itu bernama Ethan. I'm Anna, and that's Ethan. It's okay. Come on. Anna lalu bercerita kalau dia berasal dari Maryland dan dia mendengar panggilan dari Dr. Neville di radio dan menunggu seharian di pelabuhan. Ia juga mengatakan kalau ia akan menuju ke Vermont, tepatnya di Bethel, tempat koloni orang-orang selamat dan merupakan zona aman. Namun ini justru membuat Dr. Neville marah karena menurutnya tidak ada orang yang selamat dan zona aman itu tidak ada. Anna juga mengatakan kalau orang-orang tidak terjangkit berada di pegunungan dan virus tidak tahan dengan area dingin. We're going to Vermont, to the survivors colony. In Bethel. There's no survivors. The code, there's hope. Everybody is dead. Ia kemudian meminta untuk menenangkan dirinya sejenak karena masih bingung dengan apa yang telah dikatakan oleh Anna. I'm gonna go upstairs. Setelah istirahat dan merasa cukup sehat, ia kembali menemui Anna. Anna lalu menceritakan kalau dia terdampar di pulau dengan 3 orang lainnya yang selamat, tapi 3 di antara mereka itu telah tewas diserang oleh Darkseeker.
Anna mengajak Neville untuk menuju ke Vermont, namun Dr. Neville tidak mau karena penelitiannya tentang virus ada di sini dan ia akan tetap berada di New York sampai dia bisa menemukan vaksin virusnya. I'm not leaving. This is my site. Mereka bertiga lalu keluar dan melihat tempat di mana Dr. Neville terperangkap dan semua peralatan yang digunakan untuk menangkap Dr. Neville adalah alatnya sendiri yang pernah ia gunakan sebelumnya pada gadis yang terinfeksi yang saat ini masih ada di laboratoriumnya. Dan Dr. Neville mengatakan kalau Darkseeker tidak mungkin bisa melakukan ini karena mereka tidak memiliki fungsi otak lagi untuk bisa punya rencana, cinta, dan rasa benci. Obrolan mereka kemudian dilanjutkan di kolam ikan. Anna mengatakan bagaimana jika mereka yang terinfeksi itu ternyata bisa berevolusi. Dr. Neville terdiam mendengar itu dan ia justru terfokus pada Ethan yang berenang bersama ikan-ikan. Yang kemudian membuatnya memiliki ide ketika ia mendengar Ethan mengatakan kata dingin. Dan vaksin yang dia buat menurutnya membutuhkan es. You gotta go. Ia segera menuju ke laboratoriumnya. Gadis yang terinfeksi kini berbaring di atas tumpukan es batu dan Anna baru kali ini melihat orang terinfeksi begitu tenang dan tidak agresif seperti yang selama ini ia temui. Dr. Neville sengaja menggunakan es batu untuk menurunkan suhu tubuh secara drastis agar vaksinnya bisa cepat bereaksi. Where can Ethan sleep? Setelah memindahkan Ethan ke kamar tidur, Anna dan Dr. Neville kembali bercerita. Anna kembali mengajak Dr. Neville untuk ikut dengannya menuju ke Vermont, namun tetap saja Dr. Neville menolak karena apa yang dikatakan oleh Anna itu masih belum pasti dan jikapun betul ada koloni orang-orang yang masih hidup dan tidak terinfeksi, maka mereka semua pasti akan dimangsa oleh Darkseeker. And 88 million turned into your Darkseekers. Everybody is dead! Di tengah perdebatan keduanya, Dr. Neville merasakan ada sesuatu di luar. Dan setelah dicek, ternyata para Darkseeker sudah ada di sana. Dan akhirnya Dr. Neville sadar jika saat ia terluka dan ditolong oleh Anna, ia tidak sempat menyiram jejaknya hingga akhirnya para Darkseeker mengetahui lokasi Dr. Neville. They followed us home. Anna kemudian berlari untuk melihat Ethan, sementara Dr. Neville berniat akan meledakkan para Darkseeker dengan bom yang ia pasang di halaman rumahnya. Setelah melihat kekacauan yang terjadi di luar rumahnya, ia lalu menuju ke lantai atas untuk mencari Anna dan Ethan. Tapi saat ia berada di atas, ternyata sudah ada pimpinan Darkseeker yang langsung menyerang Dr. Neville. Dr. Neville mencoba melukai Darkseeker dengan obeng, namun itu tidak mempan dan saat Dr. Neville dilemparkan, ia mendapatkan senjata dan menembaki pimpinan Darkseeker itu. Darkseeker itu pun bersembunyi. Dr. Neville lalu menembak tabung gas 3 kilo hingga meledak dan hal ini membuat ketua Darkseeker terpental keluar dari persembunyiannya dan kemudian kabur karena terus ditembaki oleh Dr. Neville. Dr. Neville mengejar Darkseeker itu dan saat ia sampai di lantai atas, ia melihat Anna dan Ethan bersembunyi di kolong meja. Namun di sana juga ada Darkseeker yang sedang membuat jalan masuk untuk teman-temannya. Darkseeker ini kemudian bereaksi ketika mendengar suara Ethan. Dr. Neville dengan cepat langsung mengambil pistol dan menembaki Darkseeker itu. Dikira sudah aman, tapi ternyata pimpinan Darkseeker memanggil pasukan tambahan. Dr. Neville, Anna, dan Ethan kemudian berlari menuju ke laboratorium. Tiba di sana, mereka kaget karena vaksin yang ia berikan pada Darkseeker cewek di labnya sepertinya telah bekerja dengan baik. It's working. Para Darkseeker kini sudah turun ke lab dan menghantam dinding lab. Dr. Neville berusaha menjelaskan kalau dia bisa menyembuhkan mereka karena vaksin yang ia buat menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Namun para Darkseeker tetap menggila, lalu pimpinan Darkseeker datang menghantamkan kepalanya ke dinding lab dan menyebabkan dindingnya retak dan tak lama lagi akan pecah.
Dr. Neville merasa seperti mendapat pencerahan ketika melihat retakan pada dinding kaca yang membentuk seperti kupu-kupu, dan ia merasa bahwa itu adalah petunjuk bahwa yang akan menjadi penyelamat dunia adalah Anna yang punya tato kupu-kupu di belakang lehernya. Ia kemudian mengambil sampel darah dari Darkseeker gadis yang lalu diberikan pada Anna dan menyuruh Anna untuk bersembunyi dalam lubang perapian. Sementara Dr. Neville sendiri harus menghalangi para Darkseeker agar Anna bisa selamat dan bisa membawa sampel vaksin untuk dikembangkan di Vermont. Scene berikutnya, Anna dan Ethan menghentikan perjalanannya karena di depannya ada gerbang yang tertutup. Dan setelah terbuka, ternyata ia sudah sampai di tempat koloni orang-orang yang selamat. Ia pun memberikan sampel vaksin yang diberikan oleh almarhum Dr. Neville, dan film pun tamat. Sebenarnya film ini ada ending alternatifnya, dan tanpa banyak bacot, mending saya ceritakan juga endingnya. Jika ending yang pertama, pimpinan Darkseeker meletakkan dinding kaca dan membentuk gambar kupu-kupu, tapi untuk ending yang berikut ini, dia menggambarkan kupu-kupu dengan darahnya, dan akhirnya Dr. Neville tahu jika yang pimpinan Darkseeker inginkan adalah gadis yang sedang ia teliti, yang mana gadis ini memiliki tato kupu-kupu di belakang lehernya. Ia pun menyuruh Anna membuka pintu lab, dan Dr. Neville keluar sambil membawa gadis Darkseeker itu. Karena kondisi si gadis tidak sadarkan diri, ia pun mengambil sesuatu untuk menyadarkan gadis itu. Para Darkseeker tidak berani menyerang Dr. Neville karena takut dengan pimpinan mereka. Dan setelah sadar, ternyata gadis bertato kupu-kupu ini adalah kekasih sang pimpinan Darkseeker. Para Darkseeker pun lalu pulang tanpa menyakiti Dr. Neville. Esok harinya, Dr. Neville, Anna, dan Ethan berangkat meninggalkan New York dan menuju ke Vermont, daerah yang awalnya tidak ingin dikunjungi oleh Dr. Neville sebelumnya, dan film pun tamat. Demikian alur cerita film kali ini, sekalipun membingungkan karena memiliki dua ending yang berbeda, tapi ya, saya tetap menyarankan untuk menonton dua-duanya karena masing-masing ending memiliki sensasi yang berbeda. Jadi pilih mana? Ending yang bahagia atau ending yang sedih? Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar saya semakin semangat mereview alur film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan see ya!